Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang kaidah pencacahan bagian pertama atau part 1. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan salah satu cara dalam menentukan banyaknya sebuah kejadian atau banyaknya cara yang terjadi ketika sebuah permasalahan yang melibatkan pemilihan sebuah kejadian. Nah, dalam hal ini untuk kaidah pencacahan rumusnya sedikit, akan tetapi penalarannya memerlukan penalaran yang benar-benar memahami soal pada soal cerita. Nah, sedangkan kaidah pencacahan sendiri secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Aturan perkalian, 2. Permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Sifat dasar dari kaidah pencacahan adalah aturan perkalian, di mana setiap permutasi dan kombinasi walaupun digunakan untuk menentukan banyaknya kejadian berdasarkan pondasi dari nomor 1, yaitu aturan perkalian bilangan. Hanya menggunakan penalaran untuk memahami soal, kemudian tinggal dikali menggunakan aturan perkalian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu A, aturan perkalian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk bagian atas, yaitu aturan perkalian adalah salah satu bentuk kaidah pencacahan dalam menentukan banyaknya kejadian dengan menggunakan perkalian dari bilangan. Jadi tidak ada syarat khusus, hanya analisis dari soal untuk menentukan hasil dengan menggunakan aturan perkalian saja. Contoh soal 1. Sebuah kota Jakarta ke Bandung ada 3 rute perjalanan. Kemudian dari kota Jakarta ke kota Magelang ada 2 rute perjalanan. Jika tanpa ada rute yang menghubungkan kota Bandung dan Magelang, artinya tidak ada jalan yang menghubungkan Bandung dan Magelang. Kemudian banyaknya rute Bandung ke Surabaya dan dari Magelang ke Surabaya masing-masing ada 3 rute dan 2 rute. Artinya 3 rute milik dari kota Bandung ke kota Surabaya. Kemudian 2 rute milik dari kota Magelang ke kota Surabaya. Ada 2 rute atau 2 jalan. Kemudian saat Andi pergi dari Jakarta, banyaknya rute yang dapat dipilih Andi ketika A. Andi berangkat dari kota Jakarta ke Surabaya melalui Magelang. Sekarang kalau dianalisis untuk bagian A, dari Jakarta kemudian ke Surabaya, tetapi harus melalui Magelang, maka beri nama Magelang di antara Jakarta dan Surabaya. Dari Jakarta ke Magelang ada 2 rute. Ini rute pertama, ini rute kedua, kita beri nomor 1 dan 2. Kemudian dari Magelang ke Surabaya ada 2 rute. Karena di sini pengertiannya dari kota Bandung ke kota Surabaya ada 3 rute dan Magelang ke Surabaya ada 2 rute. Otomatis jalur yang dimiliki dari Magelang ke Surabaya ada 2 jalur, kita beri nama P dan Q. Bebas sebenarnya, boleh 3 dan 4, A dan B, terserah saja, karena hanya melakukan pemisalan saja. Nah, kemudian pilihan Andi saat dari Jakarta ke Surabaya melalui Magelang ada beberapa pilihan. Bisa saja Andi berangkat dari Jakarta ke Magelang lewat jalur 1, dari Magelang ke Surabaya lewat jalur P. Jadi ini pilihan pertama Andi. Dari Jakarta ke Magelang melalui jalur 1 dan Magelang ke Surabaya melalui jalur P. Kemudian yang kedua, Andi berangkat dari Jakarta ke Magelang melalui jalur 1, tetapi dari Magelang ke Surabaya melalui jalur Q. Sehingga 1 dihubungkan dengan Q. Ketika Andi berangkat dari Jakarta ke Magelang melalui jalur pertama, P dan Q sudah digunakan, otomatis tidak ada lagi jalur yang ditempuh oleh Andi ketika dari Magelang ke Surabaya. Kemudian ketika jalur 1 atau rute 1 sudah tidak bisa digunakan lagi karena jalur P dan Q sudah digunakan untuk pilihan, maka kita gunakan ke jalur kedua. Yaitu jalur kedua, ketika Andi berangkat dari Jakarta ke Magelang melalui jalur kedua, tetapi dari Magelang ke Surabaya melalui jalur P, maka pasangannya 2, P. Kemudian ketika Andi berangkat dari Jakarta ke Magelang melalui jalur 2,
dari Magelang ke Surabaya melalui jalur Q, maka ketika dipasangkan menjadi 2, Q. Nah, ketika dari Jakarta ke Magelang melalui jalur 2 dan P serta Q adalah rute perjalanan yang sudah dilalui Andi, maka tidak ada rute lain selain P dan Q dari Magelang ke Surabaya. Maka banyaknya pilihan rute Andi pergi dari Jakarta ke Surabaya melalui kota Magelang hanya ada 4 pilihan rute. Bebas mau ambil yang mana. Yang dipilih Andi ketika pergi dari Jakarta ke Surabaya, tapi banyaknya pilihan rute ada 4. Total ada 4 cara atau 4 pilihan yang dimiliki oleh Andi dari Jakarta ke Magelang. Maaf, dari Jakarta ke Surabaya melalui Magelang. Nah, kemudian untuk cara kedua, ini dengan cara manual, artinya disebutkan satu persatu. Nah, menggunakan cara yang kedua, dari Jakarta ke Magelang ada 2 rute, dari Magelang ke Surabaya juga ada 2 rute. Maka Jakarta ke Magelang adalah 2 rute, dikalikan dari kota Magelang ke kota Surabaya ada 2 rute. 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 4. Ada 4 cara, baik dengan cara manual disebutkan satu persatu, atau menggunakan aturan perkalian, sama-sama menghasilkan 4 rute pilihan yang dipilih Andi ketika dari Jakarta ke Surabaya melalui Magelang. Kemudian contoh soal 1 bagian B. Banyaknya pilihan rute yang dipilih Andi ketika dari Jakarta ke Surabaya tetapi melalui Bandung. Nah, sekarang kita list semua rutenya. Dari Jakarta ke Bandung ada 3 rute, artinya ada 3 jalan dari Jakarta menuju Bandung. Anggap ini jalan pertama atau rute pertama, rute kedua, dan terakhir adalah rute ketiga. Nah, kemudian dari Bandung ke Surabaya ketika dicek adalah 3 rute, karena dari kata-katanya jika banyaknya rute Bandung ke Surabaya dan dari Magelang ke Surabaya masing-masing 3 rute dan 2 rute. Artinya 3 rute milik Bandung ke Surabaya. 1, 2, 3. Kita anggap jalurnya adalah A, B, dan C. Nah, dengan cara manual, yaitu disebutkan satu persatu, sama halnya dengan A, maka diperoleh Andi pergi dari Jakarta ke Surabaya melalui Bandung, bisa melalui rute 1, lalu dipasangkan dengan A. Ini adalah rute pilihan pertama Andi dari Jakarta ke Surabaya melalui Bandung. Kemudian yang kedua, kalau melalui rute 1 dipasangkan dengan B, kemudian 1 dipasangkan dengan C, kemudian kalau melalui 2 dipasangkan dengan A, kemudian melalui 3 dipasangkan dengan A, kemudian kalau masih 2 dipasangkan dengan B, lalu jalur 3 dipasangkan dengan B, kemudian ketika masih ada lagi jalur kedua dipasangkan dengan C, dan jalur ketiga dipasangkan dengan C. Maka banyaknya pilihan rute jalan dari Jakarta ke Surabaya melalui Bandung yang dapat dipilih Andi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu rute 1 lalu melalui A, kemudian melalui rute 1 ke B, sampai dari rute 3 Jakarta ke Bandung, kemudian Bandung ke Surabaya menggunakan rute C. Maka ada 9 cara dengan cara manual. Nah, ketika yang cara kedua, yaitu menggunakan sifat aturan perkalian, hanya cukup kalikan rute dari Jakarta ke Bandung, kemudian Bandung ke Surabaya. Dengan menggunakan aturan perkalian Jakarta ke Bandung ada 3 rute, dikalikan Bandung ke Surabaya ada 3 rute juga. Maka kalau dikali ada 9 pilihan rute yang dipilih oleh Andi dari Jakarta ke Surabaya melalui Bandung. Contoh soal 2. Bobby pergi dari Bandung menuju Malang melalui Tegal. Jika terdapat 3 rute dari Bandung ke Tegal dan ada 2 rute dari Tegal ke Malang, maka banyaknya rute jalan yang dipilih Bobby saat dari Bandung ke Malang melalui Tegal dan pulang kembali
menuju Bandung tanpa melalui rute yang sama. Maka banyaknya pilihan rute yang dipilih oleh Bobby adalah berapa? Nah, dalam hal ini ada perjalanan yang dilakukan oleh Bobby melalui kota Tegal dari kota Bandung, kemudian menuju Malang. Maka ketika diilustrasikan kurang lebih adalah seperti ini. Nah, dari kota Bandung menuju Malang melalui Tegal, ada 3 rute dari Bandung ke Tegal. Anggaplah rute pertama, kedua, ketiga. Saya beri nama 1, 2, dan 3. Kemudian dari Tegal ke Malang, banyaknya rute ada 2. Gambarkan rutenya dimisalkan dengan huruf lain A dan B. Nah, dalam hal ini, Bobby berangkat dari Bandung ke Malang, kemudian balik lagi ke Bandung tanpa lewat rute yang sama atau jalur yang sama. Artinya, ketika dari Bandung ke Tegal melalui jalur 1, Tegal ke Malang melalui jalur A, maka ketika kembali ke Bandung, Malang ke Tegal tidak boleh lagi menggunakan jalur A. Dan dari Tegal ke Bandung tidak boleh lagi menggunakan jalur 1 atau rute 1. Maka ketika disebutkan dengan cara manual, ketika dari Bandung ke Tegal melalui jalur 1, dari Tegal ke Malang melalui jalur A, maka dari Malang ke Tegal tidak boleh menggunakan jalur A, yaitu jalur B. Dari Tegal ke Bandung tidak boleh lagi menggunakan jalur 1, tetapi jalur 2. Inilah pilihan pertama. Kemudian yang kedua, dengan disusun secara bertahap, 1, kemudian A, lalu B, jalur yang terakhir adalah 3. Kemudian yang berikutnya, 1 ke jalur B, kemudian kembali dari Malang ke Tegal, B tidak boleh digunakan lagi, maka gunakan jalur A, kemudian jalur 2. Kemudian yang terakhir untuk jalur pertama, kita mulai ke B dari Tegal ke Malang, kembalinya adalah A, terakhir dari Tegal ke Bandung menggunakan jalur 3. Kemudian yang berikutnya adalah ketika menggunakan jalur 2, tadi jalur 1 sudah semua ya. Dari Bandung ke Tegal, maka dari Tegal ke Malang adalah A, Malang ke Tegal adalah B, dan dari Tegal ke Bandung tidak boleh lagi menggunakan jalur 2, maka jalur pertama. Maka jika diurutkan dari 2, kemudian A, B, lalu 3, kemudian setelah itu dari 2, Tegal ke Malang menggunakan rute B, dan sebaliknya dari Malang ke Tegal tidak boleh lagi menggunakan B, gunakan jalur A, baru 1 untuk Tegal ke Bandung, kemudian 2, B, A, dan 3. Artinya dari Bandung ke Tegal menggunakan jalur 2, Tegal ke Malang menggunakan jalur B, dan dari Malang ke Tegal tidak boleh menggunakan jalur B, maka gunakan jalur A, dan yang pilihan terakhir Tegal ke Bandung menggunakan jalur 3. Kemudian ketika menggunakan dari jalur 3 dari Bandung ke Tegal, maka 3A, B, 1, lalu ada 3A, B, 2, kemudian ada 3B, A, 1, dan yang terakhir 3B, A, 2. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 4 dikali 3 kali jadi 12, total ada 12 pilihan jalan atau rute yang dipilih Bobby ketika pergi dari Bandung ke Malang dan kembali lagi ke Bandung tanpa melalui rute yang sama dengan menggunakan cara manual. Ketika manual sudah diperoleh hasilnya adalah 12 cara atau 12 rute pilihan Bobby, maka kita gunakan aturan perkalian dengan Bobby berangkat dari Bandung menuju Malang melalui Tegal tanpa jalur yang sama. Menggunakan cara kedua yaitu sifat aturan perkalian, maka banyaknya pilihan jalan yaitu sama dengan dari Bandung ke Tegal masih ada 3 pilihan cara. Boleh cara rute pertama, rute kedua, rute ketiga. Dari Tegal ke Malang masih ada 2 pilihan cara, yaitu boleh jalur A atau rute A, kemudian jalur B.
Nah, ketika kembali dari Malang ke Tegal, salah satunya sudah digunakan, maka tinggal satu rute atau satu jalan. Kemudian dari Tegal ke Bandung, karena satu sudah digunakan, tinggal 2. Ketika dikali 3 kali 2 6, dikali 1 dikali 2 dapat 12 rute pilihan Bobby ketika berangkat dari Bandung menuju Malang melalui Tegal. Contoh soal 3. Rahul akan pergi ke rumah Gita untuk menghadiri resepsi pernikahan antara Deka Arya dengan Elsa Day. Tetapi Rahul hanya memiliki 2 jenis sepatu, masing-masing berwarna merah dan hitam, serta 3 kaos kaki berwarna putih, hijau, dan kuning. Banyaknya pilihan kaos kaki dan sepatu yang digunakan Rahul ketika pergi ke rumah Gita ada berapa cara? Nah, ketika langsung atau mau disebutkan sama saja akan menghasilkan cara yang sama atau jumlah pilihan kaos kaki dan sepatu yang sama. Ketika pengen digunakan, yaitu yang pertama bisa sepatu berwarna merah, kemudian hitam, kemudian ada kaos kaki berwarna kuning, putih, dan hijau. Nah, ketika digunakan oleh Rahul, maka banyaknya pilihan dengan cara manual, yaitu yang pertama ketika sepatu merah digunakan untuk berwarna kuning, kemudian merah ke warna putih, lalu sepatu merah menggunakan kaos kaki berwarna hijau. Lalu ada lagi yang berwarna hitam untuk sepatu Rahul. Bisa saja Rahul menggunakan sepatu berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna kuning, hitam dengan putih, dan yang terakhir sepatu hitam menggunakan kaos kaki hijau. Ketika melihat banyaknya garis dari sepatu ke kaos kaki, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan sepatu dan kaos kaki yang digunakan oleh Rahul. Nah, kalau sudah, sekarang menggunakan cara aturan perkalian. Banyaknya sepatu ada 2, banyaknya kaos kaki ada 3, maka ada 6 cara atau 6 pilihan yang digunakan Rahul untuk memakai sepatu baik berwarna merah ataupun hitam dengan memasangkan kaos kaki berwarna kuning, putih, atau hijau. Dengan menggunakan aturan perkalian dan menggunakan cara manual, tetap menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 6 pilihan. Contoh soal 4. Angka ratusan yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk dari angka tersebut adalah berapa? Nah, ingat ya, kalau ratusan sendiri maka terdiri dari 3 bilangan, yaitu misalkan 123, 125, 126, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan ratusan. Tetapi kalau ada angka 37, 38, dan 39, ini bukan bilangan ratusan, melainkan bilangan puluhan. Nah, ratusan terdiri dari 3 angka, kalau puluhan terdiri dari 2 angka. Atau mungkin kalau ada 4 angka, maka tinggal bukan ratusan lagi, melainkan ribuan. Nah, karena ratusan terdiri dari 3 angka, maka kita susun 3 baris. Nah, 3 baris di sini menunjukkan ratusan, walaupun di sini ada 123, 125, dan 126, tetapi angka 6 tidak boleh ada di sini karena hanya tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika ada angka 0, 3, 7, ini bukan angka ratusan, tetap dianggapnya sebagai puluhan. Sehingga ketika ada angka 0 dan yang ditanya angka ratusan, maka angka 0 tidak boleh diletakkan di angka paling kiri atau yang terdepan ya. Karena ketika angka 0 diletakkan di terdepan, bukan menunjukkan angka ratusan, melainkan puluhan. Sehingga dari 6 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka angka 0 tidak boleh diletakkan di sini. Kalau disusun ke bawah 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka 0 tidak boleh. Kemungkinan besarnya ada 5 angka yang terletak di angka paling depan, yaitu angka 1 boleh,
angka 2 boleh, angka 3 boleh, angka 4 boleh, angka 5 boleh. Nah, dalam hal ini angka 5 di sini bukan angka yang menunjukkan bilangan 5, tapi banyaknya angka yang boleh mengisi pada slot pilihan pertama, yaitu sebanyak 5 buah. Nah, kemudian dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-nya tidak ada. Untuk mengisi kotak kedua atau slot kedua, di sini tidak ada syarat apapun. Maka ke-6-nya boleh mengisi. Boleh angka 0 di tengah-tengah, angka 1 boleh, angka 2 boleh, hingga angka 5. Karena banyaknya angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 6-6-nya boleh diletakkan pada slot kedua. Kemudian dengan cara yang sama, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, semuanya boleh menempati slot ketiga. Sehingga kalau disusun, tinggal dikali dengan menggunakan aturan perkalian. Di mana 5 kali 6, 30, 30 kali 6 ada 180 cara. Atau ada 180 bilangan, kata-kata lainnya, yang terbentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 berupa angka ratusan, dan di situ tidak ada syarat, atau lebih tepatnya tanpa syarat. Contoh soal 5. Banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jika terdiri dari syarat berikut. Contoh soal 5 bagian A, bilangan yang tersusun tidak boleh mengandung angka yang sama. Yang B, bilangan yang tersusun berbeda dan harus bilangan genap. Dan yang C, bilangan yang tersusun berbeda dan harus merupakan bilangan ganjil. Kita bahas dari yang pertama, yaitu contoh soal 5 bagian A. Untuk bagian A, karena tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5 dan 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka akan dibuat ratusan. Artinya terdapat 3 slot yang akan terisi oleh angka 0 sampai 6 karena bilangan ratusan. Ketika menunjukkan angka puluhan berarti 2. Ketika menunjukkan angka ribuan, maka terisi harus 4 slot. Nah, untuk bilangan ratusan tidak mungkin angka 0 terisi pada slot pertama. Maka otomatis slot pertama hanya bisa terisi oleh angka 1, lalu angka 2, kemudian angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Saya susun agar tidak mentok ke bawah. Jadi di antara 6 angka di sini boleh mengisi slot 1, boleh mengisi slot 1 untuk angka kedua, angka ketiga, 4, 5, dan 6 dibebaskan untuk mengisi slot 1. Karena ada 6 angka yang mungkin mengisi pada slot 1, maka diisi dengan angka 6. Nah, angka 6 ini bukan menunjukkan angka 6 yang terletak pada soal, tetapi menunjukkan banyaknya bilangan yang bisa mengisi pada slot 1. Kemudian pada slot 2. Slot 2 kita letakkan semua angkanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, serta 6. Dari 6 bilangan ini bisa mengisi slot 2. Tetapi di antara 1 sampai 6 sudah mengisi slot 1. Kita anggap angka 5, maka sisanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, ini kita isi dengan 6. Karena 6 itu banyaknya angka dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian untuk slot ketiga, karena totalnya ada 7 buah, dari 7 angka sudah diletakkan 1 di depan, maka tinggal 6 angka, 1 lagi sudah diletakkan tengah, maka tutup sebanyak 2 angka, sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka diisi dengan angka 5 untuk slot ketiga. Ketika dikali menghasilkan 180 ratusan atau bilangan. Nah, kemudian untuk yang B. Untuk yang B, tentukan banyaknya ratusan yang berbeda ketika harus bilangan genap. Antara berbeda dengan tidak boleh mengandung angka yang sama merupakan kalimat yang sama. Sehingga kita letakkan angka 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5 dan 6. Karena ratusan dan bilangannya harus genap,
kita buat seratusan, kemudian 200-an, lalu 300-an, kemudian 400-an, 500-an. Artinya 100-an hingga 500-an serta 600-an. Artinya misalkan 123, 126, 124, tetapi 127 tidak boleh karena tidak terisi oleh angka 7. Tidak termasuk pada 0 sampai bilangan 6 atau hingga terakhir 601, 602 sampai terakhir adalah 650 sekian atau 659. Ketika dihitung banyaknya angka ada berapa? Itulah tujuan contoh soal bagian B pada nomor 5. Nah, sekarang kita uji satu-satu dimulai dari yang seratusan. Nah, kalau sudah, karena angka ratusan terdiri dari 3 angka, kita buat 3 slot pada masing-masing seratusan hingga angka yang terakhir yaitu 600-an. Nah, artinya angka seratusan, angka 1 sudah pasti di depan, angka 2 sudah pasti di depan, angka 3 sudah pasti di depan, sampai terakhir angka 6. Kenapa bisa terisi 1? Karena angka 2-nya cuma 1. Nah, kemudian ini pun sama, angka 3-nya cuma 1, hingga angka 6-nya hanya ada 1. Kecuali kalau soalnya disebutkan 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 2-nya ada 3. Maka untuk yang 200-an di depannya terisi dengan 3. Ini menunjukkan banyaknya bilangan ya, bukan bilangan. Nah, kemudian untuk yang 100-an, karena dia harus bilangan genap pada contoh soal B, angka genap hanya ada 2, kemudian 4, 6, dan diakhiri juga dengan kata 0 atau bilangan 0. Ketika seratusan angka 1 sudah dipakai di depan, maka kita buang satunya, angka genap kita letakkan di belakang. Karena antara bilangan genap dan bilangan ganjil, maka pembedanya hanya di belakang, bukan terletak di depan. Nah, angka bilangan genapnya ada 0, 2, 4, 6, ada 4 angka. Nah, dari angka ratusan di sini yang tersusun dari 0 sampai 6 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 angka. Angka 1 sudah diletakkan di depan. Kemudian salah satu dari genap yaitu 0, 2, 4, dan 6 sudah diletakkan di paling belakang. Dari 7 angka sudah dipakai 2 angka, sisanya adalah 5. Ketika dikali 1 kali 5 kali 4 menghasilkan angka 20. Begitu pula dengan 200-an. Angka 200-an 2 sudah digunakan sebagai angka ratusan, maka tidak boleh digunakan. Nah, karena yang dipinta genap, angka 2 sudah dipakai, maka angka genapnya hanya menyisakan 0, 4, dan 6 sebanyak 3 buah. Nah, dari 7 angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka sudah digunakan angka 2 diletakkan di depan, dan salah satu angka genap antara 6, 4, dan 0 sudah letakkan di belakang sebagai tanda bilangan genap. Dari 7 angka sudah digunakan 2 angka, maka tinggal 5. Ketika dikali menghasilkan 15. Begitu pula dengan 300-an. 300-an sendiri artinya angka 3 sudah diletakkan di depan, tidak boleh digunakan kembali. Angka genapnya sendiri ada 0, 2, 4, dan 6. Ada 4 bilangan genap yang boleh mengisi angka terakhir pada slot ketiga, yaitu sebanyak 4. Dari 7 bilangan dari 0 sampai 6, angka 3 sudah diletakkan di paling depan. Jadi 7 dikurang 1 adalah 6. Angka genapnya salah satu dari 0, 2, 4, dan 6 sudah diletakkan di paling belakang, sehingga tinggal 5 karena berkurang 1. Nah, setelah mendapatkan polanya, ketika bilangan ganjil yang di depan polanya sama 154 menghasilkan 20. Kalau bilangan genap maka menjadi 153. Kalau dikali adalah 15. Nah, ketika 500 di sini adalah 5 dan 4, maka menghasilkan bilangan 20. Ketika dikali ya, ini adalah 35, ini adalah 35, dan ini adalah 35. Banyaknya bilangan yang tersusun
untuk ratusan yang berbeda dikalikan 3. 35 dikali 3 sama dengan 105. Atau boleh dijumlahkan 35 tambah 35 tambah 35. Inilah jawaban contoh soal 5 bagian A dan B. Contoh soal 5 bagian C. Bilangan yang tersusun berbeda dan harus bilangan ganjil, di mana angka penyusunnya adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk bilangan pada bagian C di sini dimulai dari angka seratusan, angka 200-an, angka 300-an, kemudian angka 400-an, lalu 500-an, dan yang terakhir adalah 600-an. Angka 700-an tidak ikut karena angka 700-an bilangan yang menyusun 700 tidak memiliki angka 7. Nah, karena ratusan, maka slot yang tersedia ada 3 dan disusun dari bilangan 0 sampai 6, sehingga dari angka ratusan sampai 600-an harus ada 3 slot yang menyusun banyaknya bilangan ratusan, yaitu 3 angka. Nah, sekarang ketika sudah, angka 1 pada seratusan ada 1, nah angka 2 pada 200-an hanya ada 1, kemudian sampai angka terakhir yaitu angka 600-an, angka depannya selalu 6, banyaknya angka 6 hanya ada 1 pada soal. Kecuali kalau soalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ada 3 buah yang disebutkan, maka di sini diganti dengan 3. Nah, sekarang karena bilangan ganjil, angka terakhirnya ketika dia seratusan, karena angka satunya sudah diletakkan di depan, maka sisanya tinggal angka 3 dan angka 5, sebanyak 2 buah. Dari 7 angka yang tersusun untuk angka 0, 1, 2, sampai 6, sudah digunakan 1 di depan, 1 lagi bilangan ganjil di belakang. 7 dikurang 2 adalah 5, sehingga ketika dikali, 1 kali 5 kali 2 adalah 10. Kemudian ketika angka 200-an, angka 2-nya 1, banyaknya bilangan ganjil yang belum terisi, tinggal 1, 3, dan 5, ada 3 buah bilangan ganjil dan diletakkan di depan. Kemudian dari 7 bilangan, angka 2 sudah diletakkan di paling awal dan angka ganjil sudah diletakkan di belakang, maka sisanya tinggal 5. Ketika dikali adalah 15, lalu yang 300-an angka 3-nya sudah diletakkan di depan, maka ini tidak boleh digunakan karena harus berbeda. Nah, angka ganjilnya hanya menyisakan angka 5 dan angka 1 sebanyak 2 buah. Dari 7 angka, angka 3 sudah dipakai, tinggal 6. Salah satu dari 1 atau 5 sudah digunakan di angka terakhir, maka tinggal angka 5 atau banyaknya bilangan yang terisi hanya ada 5. Ketika dikali adalah 10. Ketika mendapatkan pola bilangan ganjil yang depannya ganjil adalah 152, maka di sini 152 tetap hasilnya 10. Dan ketika awalannya adalah bilangan genap dan yang belakangnya harus ganjil, polanya 153, maka tinggal tambahkan sebanyak polanya, yaitu hasilnya 15 dan 15. Sehingga banyaknya bilangan ratusan tinggal dijumlahkan dari hasil yang terbentuk. 10 tambah 15 tambah 10 tambah 15 tambah 10 tambah 15. Atau lebih enaknya 1, 2, 3. Ada 3 angka 10, 3 dikali 10 ditambah 3 dikali angka 15. Maka diperoleh 30 ditambah 45 sama dengan 75 bilangan ratusan yang terbentuk, atau 75 angka yang terbentuk.